Tak bisa dibenarkan untuk mengebiri informasi perihal segala apapun tindak terorisme yang terjadi. Jadi informasi dikambing hitamkan ketika ada sebuah tindak terorisme yang terjadi. Melainkan sebenarnya adalah tindak terorisme itu adalah buah dari bibit-bibit dari pohon teror. Tanpa informasi apapun, baik real maupun hoax, tindak terorisme akan tetap terjadi selama bibit-bibit sumber teror tidak bersama-sama kita cabut dan dimusnahkan sampai ke akarnya. Gue tahu tentang Samuel Paty. Jadi soal kasus Samuel Paty yang seorang guru sejarah yang mengangkat sebuah kebebasan berbicara, kebebasan edukasi, lalu mengkambing hitamkan sebuah informasi yang mana informasi akan ada informasi benar dan akan ada informasi bohong, yang mana informasi bohong dikhawatirkan menjadi sebuah sebab tindak terorisme. Siapa tadi namanya, gue lupa tuh, pokoknya itulah. Dia jadi karena mendengar sebuah berita bohong dari seorang anak kecil, lalu berita bohong itu disebarluaskan oleh orang tua si anak kecil tersebut, lalu berita tersebut dikonsumsi oleh bibit-bibit teror, lalu bibit teror itu melakukan aksinya tanpa adanya anak kecil yang berbohong sekalipun. Bibit teror yang dipelihara itu hanya masalah waktu dia akan beraksi. Kalaupun tidak ada informasi bohong, semua informasi begitu indah, semua informasi begitu nikmat, pokoknya intinya informasi tersebut begitu tidak membangkitkan gairah tindak-tindak terorisme. Kalaupun informasi sebegitu indahnya, ketika bibit-bibit teror ada dan kita biarkan begitu saja, itu hanya masalah waktu. Para terorisme itu dari yang individu atau pribadi, dari yang lone wolf, ketika kita tidak men-treatment mereka akan berubah menjadi kelompok, menjadi golongan, bahkan menjadi sebuah kenegaraan. Dan ketika itu sudah terjadi, Anda bisa bayangkan seperti apa. Jadi memang tugas Anda untuk men-treatment hal-hal seperti itu. Dan tugas kami adalah membangunkan sel-sel yang tertidur, membangunkan atau meledakkan segala apapun yang berpotensi meledak. Dan tugas Anda untuk men-treatment hal-hal yang seperti itu. Karena sebuah peradaban sosial di masyarakat adalah bukan sebuah tempat untuk menyimpan segala apapun yang sangat berpotensi untuk meledak, termasuk pemikiran. Jadi segala apapun yang berpotensi untuk meledak itu harus ditempatkan pada tempatnya, mungkin pada markas-markas militer, pada tempat-tempat penyimpanan bahan-bahan peledak, dan termasuk pemikiran-pemikiran yang begitu membahayakan, yang berpotensi meledak dan membahayakan. Karena tidak semua ledakan itu berbahaya, karena tidak semua bom juga berbahaya. Mungkin bom seks tidak berbahaya dan bahkan menggembirakan untuk orang-orang normal. Begitu. Jadi Anda jangan nangis atau merasa terberatkan, padahal Anda memang tugasnya, padahal Anda memang digaji untuk hal seperti itu. Ketika Anda gembeng atau nangis atau mengeluh, lalu kami mengeluh ke siapa?
bukan anda saja yang diserang gitu loh. Sedangkan anda diberikan segala macam bekal, equipment, segala macam sarana dan prasarana, dan kami tidak sama sekali. Jadi ledakan semua yang berpotensi meledak, itu pesannya. Karena kita tidak mungkin untuk memelihara sesuatu yang sangat berpotensi meledak di sekitar masyarakat, termasuk juga pemikiran atau segala macam dogma yang sudah busuk. Ketika sesuatu itu kita biarkan, jadi jangan bangunin sel-sel yang tertidur karena kita mayoritas selnya modelnya kayak begini semua gitu. Loh, tidak begitu. Kita harus menerima kenyataan bahwa memang mayoritas kita seperti itu. Ya memang itu PR besar kita. Kita tidak boleh menutup mata atau berpaling dari kenyataan tersebut, meskipun faktanya kenyataan itu pahit. Kita harus bahu-membahu, bukannya malah ketakutan, jangan dibangunin gitu, lalu memilih untuk memelihara lone wolf. Ketika lone wolf dipelihara, atau teroris yang pribadi atau individu dipelihara, mereka bisa berubah menjadi golongan, menjadi kelompok, bahkan bisa menjadi kenegaraan. Si Anzorov yang lone wolf, tanpa adanya bocah kecil yang ngebohong, dengan waktu, dengan sendirinya dia akan semakin besar, berkelompok, bahkan bisa menjadi sebuah kenegaraan. Kalau hal-hal seperti Anzorov lainnya kita biarkan, kita memang tugasnya membangunkan segala hal-hal sel-sel yang tertidur atau segala sesuatu yang berpotensi meledak. Dan ketika itu sudah tersignalir oleh lembaga-lembaga yang memang tujuannya mereka diciptakan, ya maka itu tugas Anda. Anda tidak boleh merasa terbebani, karena bukan Anda saja yang diserang, kami pun diserang dari para dasterisme atau para bandotisme, atau sekedar para bedes cecunguk bau kencur. Itu ada. Coba Anda bayangkan, tanpa segala macam pematik untuk meledakkan segala sesuatu yang berpotensi meledak, bagaimana Anda bisa tahu bahwa ada banyak Anzorov lain di sekitar sekitar sosialisasi atau peradaban kemasyarakatan kita? Untuk mengetahui itu, ya kita harus membangunkan segala sesuatu yang mudah berpotensi untuk meledak. Kita harus membangunkan sel-sel yang tertidur. Tidakkah Anda bayangkan bahwa Anzorov lain menjadi besar lalu bisa menjadi sebuah kenegaraan? Lalu definisi dari negara bodoh adalah negara yang tunduk, junto menjadi budak agama, dan kebetulan agama tersebut adalah impor pula. Jadi ada gangster yang legal bersenjata, aka penegak hukum, junto influencer yang legal berlisensi, aka guru, drugs dealer yang legal bergelar, aka dokter, dan bahkan pencipta hukum itu sendiri, pencipta legislasi produk tirani yang basi. Itu bisa terjadi dalam kehidupan nyata bila kita membiarkan Anzorov lain dalam posisi nyamannya, tidak terdeteksi pada radar-radar yang sudah banyak kesatuan kita ciptakan, yang kadangkala semua itu bisa juga berperan menjadi kaki tangan produsen impor asing, ya importir asing, termasuk dogma asing, dogma impor. Dan ketika dogma impor takut kalah saing
maka senjatanya adalah ajaran sesat, aliran sesat pungkasnya. Karena mereka takut kalah saing. Coba Anda bayangkan ketika masyarakat memiliki pilihan banyak di pasaran. Kali ini kan tidak, pilihannya begitu terbatas. Ada sedikit saja kreasi anak bangsa menciptakan sesuatu dogma baru atau sebuah sandaran keimanan baru. Lalu bagaimana mereka menyikapinya? Aliran sesat, ajaran sesat, kurung, penjara, bantai. Jangan sampai kehilangan pasarnya. Kasus kayak begini kerap terjadi karena importir asing tuh takut kehilangan pasarnya dan menggerakkan kaki tangannya dalam sebuah negara atau sebenarnya dalam sebuah pasar yang hanya menyerupai negara. Coba lu bayangin, ada banyak, mungkin di pulau mana gua rada lupa tuh, kalau lu cari di Google ada tuh. Kalau lu mau ke surga, lu daftar, lu bayar, lu dapet sertifikat surga. Padahal biarin aja, duitnya tetap di dalam negeri, nggak keluar negeri, nggak ngempanin orang kaya di luar negeri yang udah kaya. Lu berangkat keluar demi ke rumah Tuhan, demi menuntaskan, menjalankan panggilan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu lu sudah membunuh Tuhan di dalam negeri, seolah-olah Tuhan di sana rumahnya, di sana tempatnya. Gak masalah lu mau jalan ke luar negeri, selama itu plesir, selama itu bukan soal panggilan ketuhanan. Udah kayak di sini nggak ada Tuhan aja. Ada aliran baru, mandi bareng rame-rame. Ngapain lu tunjuk aliran sesat? Ngapain lu kasusin kalau lu nggak ketakutan kehilangan pasarnya? Toh dia nggak maksa, kalau lu nggak mau ikut gua bunuh lu, kan nggak gitu. Dia nggak maksa kan? Dia mau ngajakin mandi bareng rame-rame, mau 18 orang kek, mau 800 orang kek, bugil semuanya cewek cowok, ya biarin aja. Orang dia nggak ada yang merasa terpaksa kecuali dia maksa. Ikut nggak lu? Nggak ngikut gue tampol lu, kan gitu. Baru tuh sesat. Orang kagak ada pemaksaan, biarin aja. Lu lakukan itu hanya atas dasar apa coba kalau bukan takut kehilangan pasarnya? Ketika hal-hal seperti itu banyak terjadi. Aliran sesat bagaimana lu? Udah kayak aliran lu kagak sesat aja. Semua keimanan itu ya jelas sesat, karena menyandarkan kepercayaan tanpa fakta-fakta. Gitu. Bukan lu doang yang diserang, lu diserang masih mending, lu masih punya banyak equipment yang memang sudah disediakan, punya banyak link yang kuat, relasi-relasi yang kuat, senjata segala macem, gaji. Loh, kita orang berpikir nggak diserang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anzorof lain, tanpa adanya berita bohong atau apa, mereka hanya nunggu momentum yang tepat. Hanya soal waktu. Kalaupun tidak pernah tepat momentumnya, mereka hanya semakin besar menjadi kelompok, menjadi golongan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ketika itu sudah menjadi mayoritas, maka menjadi negara. Coba dong dinalar, tunjukin gua
Aliran mana yang tidak sesat, yang orientasinya pada sebuah keimanan? Rasanya kayaknya senegara yang pinter gue doang. Apa sih? Mau sampai kapan ini? Cuma jadi pasar impor. Dari apapun impor. Katanya ilmunya padi. Padi juga impor. Bahkan Tuhan aja impor. Apa sih yang gak impor? Produk lokal mana yang kagak dibantai? Dari Tokipan juga dibantai, kecuali impor. Jangan salahkan informasi lah, jangan sekali-kali menyalahkan sebuah informasi lah. Informasi mau kayak bagaimanapun itu, sesuatu yang berkualitas tidak akan pernah terkontaminasi. Gua juga diserang coy, macem-macem. Dari yang dasterisme sampai cepak ngehe juga yang nyerang. Segitu aja dulu kali ya. Jadi sekali lagi jangan salahkan informasi, mau apapun bentuknya. Sejujurnya, ini kudu gua yang jadi presiden. Gue tahu karena lu nggak pada ngerti caranya. Dan kalau gue ngucapin dari sekarang, tambah cepet mati gue. Kudu gue yang jadi presiden karena gue punya banyak banget project, dan project yang begitu secret sayangnya nggak bisa gue bicarakan. Lu tahu lu kebingungan karena yang berpotensi untuk menjadi lone wolf hingga menjadi kelompok yang berorientasikan teror, yang karena memang ismenya itu isinya teror, itu banyak banget. Gue tahu itu, dan kudu gue yang jadi presiden karena lu nggak ngerti caranya. Sebenarnya kayak pengen gue bisikin gitu caranya, gue bisikin gitu. Giliran gue bisikin nggak taunya, wah salah gue ngebisikin ke orang. Mending kalau orang ternyata bukan orang, boneka, anjir kagak lo. Kena gue. Bisa di-cut langsung gue. Lu tangkepin, lu kandangin. Nggak taunya banyak. Belum lagi ada faktor-faktor lain, sebuah rasa manusia yang rasanya sekarang bagaimana, besok rasanya bisa berubah. Anggota juga banyak yang udah kekontaminasi. Belum lagi yang takut. Lu nggak tahu caranya. Yang ada makin rugi doang. Kompanin orang. Mending kalau orang, kalau mirip doang gimana? Kagak taunya bukan, tahu apaan. Harus ada grand design-nya, projectnya besar. Dan
kepukul rata, kena semua, karena ya proyek besar, kena semua. Mau yang normal-normal aja juga ikut kena, ikut keserang kepala, isi kepalanya, ikut keserang pemikirannya. Biar kata lu kagak termasuk dalam kategori ekstremis atau terorisme, lu ikut keserang, lu ikut netral di situ. Lu ikut netral, bahkan lu ikut merasakan begitu euforianya duniawi. Karena grand design proyeknya besar. Dan itu bukan cuma satu proyek, ada banyak proyek yang rahasia sih, susah gua nggak bisa bilangin di sini. Bahkan secara mulut ke mulut pun offline juga masih nggak berani gua. Belum tentu yang gua bisikin itu tepat. Bisa jadi cuma antek-antek. Bisa jadi malah ternyata hasil. Segitu dulu lah biar gak kepanjangan nih.